Ririn mendapatkan informasi dari teman-teman, katanya saya disuruh untuk menghadap ke ibu. Ada apa ya, Bu? Iya, gini Rin. Kemarin teman-teman Ririn banyak yang ngeluh ke ibu. Katanya Ririn sering meminta teman-teman untuk mengerjakan tugas. Betul, Rin? Betul, Ibu. Coba gimana ceritanya? Iya, Ibu. Jadi akhir-akhir ini tuh Ririn tidak mengerti dengan tugas yang diberikan oleh Bapak dan Ibu guru. Ririn juga di kelas sering mengantuk dan juga sering tertidur pada saat Bapak dan Ibu guru menerangkan. Sehingga Ririn tidak mengerti dengan materi yang disampaikan. Ririn mengantuk, sering tidur malam, Rin? Iya, Ibu. Ririn sering begadang di rumah. Begadang. Kenapa begadang? Karena Ririn harus kerja, Bu. Ririn harus ngebantu Mama buat cari uang tambahan. Oh, Ririn kerja malam. Enggak, Ibu. Jadi sebenarnya untuk kerjanya itu dari pulang sekolah. Cuman kerjanya itu sampai jam 11 malam. Tapi pada saat tiba di rumah, Ririn tuh sering tidak bisa tertidur, Bu. Sehingga Ririn selalu merasa kelelahan pada saat mengerjakan tugas. Ririn tahu bahayanya begadang malam. Tahu, Ibu, yang pastinya bakalan mengganggu jam pembelajaran. Terus juga jika dilakukan secara terus-menerus akan menjadi sakit pada Ririnnya. Ya, syukurlah kalau Ririn tahu. Gini Rin, Ibu paham ya, Ririn ingin membantu orang tua, ingin meringankan beban orang tua gitu. Tetapi tidak salah itu juga ya, tetapi Ririn juga harus tahu bahwa tugas dan kewajiban Ririn sebagai pelajar itu ya belajar gitu. Iya. Dan sekarang kira-kira Ririn mau apa gimana? Kayaknya karena kerja mengganggu sekolah Ririn memutuskan untuk berjualan saja, Bu, di sekolah. Kebetulan tetangga Ririn ada yang berjualan donat dan juga cemilan. Jadi Ririn bisa menjualnya pada saat jam istirahat atau melakukan open PO terlebih dahulu. Open PO? Jadi open PO tuh Ririn akan membuat flyer, Bu. Nanti setelah flyer dibuat, Ririn akan melakukan open PO dengan men-share flyer tersebut ke grup-grup yang ada di sekolah. Jadi Ririn tinggal mengantarkan pesanan yang mereka inginkan saja, Bu. Masya Allah, luar biasa ya. Mudah-mudahan apa yang Ririn wujudkan, rencanakan terwujud ya Rin ya. Tetapi tadi sudah Ibu sampaikan, itu tidak salah ya Ririn bekerja separuh waktu, bukan ya malam, untuk membantu orang tua ya. Tetapi ya tadi yang sudah Ibu sampaikan, Ririn juga harus paham bahwa satu, tidur malam itu tidak baik untuk kesehatan. Kemudian yang kedua, tugas Ririn juga sebagai pelajar harus belajar ya. Ririn inginkan berhasil, kemudian ingin menjadi kebanggaan orang tua, ingin segera lulus. Ingin kan seperti itu ya Rin ya? Iya, Bu, Ririn pastinya ingin berhasil dan membanggakan kedua orang tua Ririn. Apalagi orang tua Ririn kan akhir-akhir ini sedang merasa kurang, jadi pastinya akan bangga jika anaknya berhasil. Amin, alhamdulillah. Ya udah, kalau begitu dari kejadian ini Ririn kira keyakinan apa yang sudah Ririn tanam? Iya, Bu, Ririn telah melanggar keyakinan yang kita buat kemarin. Yang pastinya Ririn tidak bisa menghormati dan menghargai teman-teman Ririn. Ririn juga tidak bisa memenuhi kewajiban Ririn sebagai siswa, yaitu tidak mengerjakan tugas sendiri. Kira-kira sekarang apa yang akan Ririn lakukan? Yang pertama, yang pastinya Ririn akan meminta maaf kepada teman-teman Ririn terlebih dahulu. Ririn juga mulai sekarang akan belajar untuk menghormati dan menghargai teman-teman Ririn. Lalu Ririn juga akan memenuhi kewajiban-kewajiban Ririn sebagai siswa, yaitu dengan mengerjakan tugas Ririn sendiri, serta Ririn tidak akan mengulanginya lagi, Bu. Alhamdulillah ya. Itu saja ya, mudah-mudahan apa yang Ririn inginkan, Ririn rencanakan terwujud ya. Sekarang karena waktunya sudah masuk kelas, silahkan kelas ya. Baik, Bu, terima kasih atas sarannya.
ya. Dari mana itu? Dari kantin. Oh, dari kantin. Ngantri dari kantinnya? Iya kan. Oh, ngantri nggak bekal dari rumah? Enggak ibu, soalnya Vela terlambat bangunnya, jadi buru-buru bekalnya ketinggalan. Bekalnya ketinggalan. Terus tadi juga ibu lihat Vela nemteknya ketinggalan ya. Terus rambutnya juga tadi digerai, kenapa? Gak pede ibu. Gak pede, belum cantik, gak pede. Tapi tahu aturannya harus seperti apa? Gimana? Aturannya harus berpenampilan sesuai dengan SOP agar nanti saat bekerja di industri sudah terbiasa untuk berpenampilan rapi. Nah, itu kan tahu ya Vela. Jadi khusus untuk kalau misalkan apalagi kita kan bekerja atau berada di dunia industri pariwisata ya, hospitality-nya, kemudian grooming-nya harus diperhatikan, apalagi dengan tadi rambut yang digerai kan harusnya diikat ya sesuai dengan tadi yang teman-teman gitu ya, teman-teman pakai. Kemudian name tag-nya juga itu sebagai identitas Vela ya, seperti itu. Terus kira-kira tadi Vela datang dari kantin terburu-buru, kemudian datang ke kelas dan juga groomingnya. Kira-kira Vela sudah keluar dari keyakinan kelas yang kemarin kita sepakati nggak? Kira-kira apa? Vela tidak sesuai dengan kesepakatan kelas. Yang pertama, tidak datang ke kelas tepat waktu. Iya. Dan yang kedua, bergroomingnya tidak sesuai dengan yang sudah ditentukan dengan aturan sekolah. Iya gitu ya. Alhamdulillah Vela menyadari ya bahwa grooming, apalagi kita di dunia pariwisata harus sangat diperhatikan, apalagi nanti kalau sebentar lagi Vela PKL ya, PKL nanti supaya terbiasa pembiasaan gitu ya, rambut tidak berantakan, kemudian good looking ya, name tag-nya dipasang, kemudian tiba di kelas sesuai dengan waktunya ya, tepat waktu. Itu akan menjadi pembiasaan atau budaya positif yang nanti Vela akan terbentuk sampai nanti gitu ya, seperti itu. Sekarang kira-kira apa yang akan Vela lakukan? Yang pertama pastinya Vela bangun tidur tepat waktu agar tidak terburu-buru saat berangkat sekolah, jadi tidak ada yang ketinggalan. Dan yang kedua, Vela juga akan memastikan dari rumah untuk berpakaian rapi agar saat di sekolah tidak ditegur lagi. Iya gitu ya. Jadi harus sesuai dengan atau sepakat dengan keyakinan Vela sendiri gitu ya. Harus good looking, groomingnya diperhatikan, kemudian atributnya diperhatikan, kemudian datang tepat waktu ke kelas ya, gitu ya. Jadi mudah-mudahan Vela tidak mengulanginya lagi ya. Utamanya tidur yang cukup supaya tidak bangun kesiangan, karena perbuatan terburu-buru itu adalah perbuatan setan. Akhirnya banyak ya yang ketinggalan, bekal ketinggalan ya, kemudian rambut juga tidak diikat, digerai ya gitu ya. Oke, sekarang ibu juga akan ke kelas ya gitu ya.